Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dazal rodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Kita akan kembali menyimak, teman-teman, sebuah diskusi lintas agama antara seorang pemuda yang sudah belajar Islam selama bertahun-tahun, yang menerapkan, yang membukakan, bahkan yang menjelaskan setiap apa yang dia telah pelajari kepada saudara-saudara kita muslim. Dan salah satu yang mendengarkan apa yang ia ucapkan dan apa yang ia paparkan ini adalah seorang ustadz. Alhasil, teman-teman, orang-orang ini dan juga ustadz ini sampai kebingungan dengan apa yang mereka imani dan apa yang mereka telah percayai sampai sekarang. Bagaimana keseruan diskusi ini? Mari langsung saja kita simak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sudah. Oke, silakan Bang. Sebelumnya saya tanya dulu, Anda Muslim ke bukan? Bukan, saya Kristen Bang. Kristen, ah? Apa yang disebut tentang Islam? Kamu tahu tak? Kameranya ini Bang, aku ngeliatnya yang hijau. Nah gitu Bang, tenang Bang, tenangkan dulu hati Abang, tenangkan ya, emosinya ditahan dulu, jangan marah-marah Bang ya. Tersenyumlah dulu Bang, tersenyum dulu, kan gitu cantik. Oke, silakan. Saya nggak marah, tapi ini perdebatan kan? Bukan perdebatan sih Bang, diskusi Bang, bukan perdebatan. Kalau debat itu atau hujat-hujatan itu debat Juma, Rifa, itu mereka itu penghujat, itu kelas kakap itu. Kalau di sini saya nggak pernah Bang menghujat. Bahkan yang Kristen pun di sini kalau ada ini langsung kuturunkan Bang. Silakan Bang dah. Ya, masalahnya coba ulang. Gini, pertanyaannya, sebagai Muslim Abang percaya nggak kalau mengikut Muhammad itu malah bisa kena sial? Sebagai Muslim, Abang percaya nggak bahwa mengikuti Muhammad itu malah bisa kena sial? kenapa sial? Oke, jadi ada para petani kurma di zaman Muhammad yang mengikuti perkataan Muhammad. Nah, akibat mengikuti perkataan Muhammad itu mereka malah gagal panen. Akibat mengikuti perkataan Muhammad itu. Nah, berarti mereka ini mengalami nasib sial nggak? Tidak, bro. Jadi kalau gagal panen itu bukan sial namanya? Bukan Untung. sial. Namanya untung berarti ya? Terus? Gini. Waktu time itu, Nabi Muhammad pernah melewati ke kebun kurma kan? Lalu dia bertanya, kenapa macam itu? Kenapa rosak kurma dia kan? Kameranya agak jauh Bang, aduh. Yang kita lihat ini jadi cuma jidatnya Abang aja. Nggak dengar nih Bang, kalau jauh Bang, sebab handphone kecil nih suaranya. Abang tahu hadis itu? Tahu cerita itu? Iya tahu. Oke, jadi mereka itu kan mengalami gagal panen, betul? Iya. Oke, gagal panen itu mujur atau sial? Tidak sial gini Bang, dia. Waduh, ini agak sulit ini. Kalau udah gini agak sulit nih, Bang. Gini pertanyaanku, tolong jawab, Bang. Gagal panen adalah suatu keadaan mujur atau suatu keadaan sial? Dengar dulu Bang, bukan sial. Nah, sebentar Bang. Pertanyaanku sederhana, Bang. Gagal panen adalah suatu keadaan A mujur, B sial. Nah, ini sulit nih. Kalau udah begini sulit ini kita. Ini sulit menerima kebenaran nih kalau udah begini nih. Sebenarnya bukan sulit, apa yang berbelit-belit Bang? Duh, kok berbelit-belit bukannya? Mana Abang yang berbelit-belit loh? Bang, pertanyaanku kan sederhana. Apakah gagal panen itu A, suatu keadaan yang mujur, B, suatu keadaan yang sial? Gini aja Bang, Bullshit. Oke Bang, Abang Da, kalau seperti ini kita tidak akan menemukan hasil Bang Da. Jadi terima kasih sudah naik ke sini. Jadi Abang Da nonton saja di bawah ya Bang ya. Mohon maaf sekali teman-teman, kita di sini mau diskusi teman-teman, bukan mau berakrobat ya sebetulnya. Ya. Jadi coba Anda tanya petani itu mata pencariannya apa sih?
Petani itu kan mata pencariannya dari hasil pertanian itu. Nah, kalau mereka gagal panen, nggak mungkin itu mereka tidak katakan bahwa mereka itu bernasib baik, gitu loh. Kalau Anda sumber mata pencarian Anda itu gagal, terkena ini, berarti itu disebut apa? Mujur atau sial? Masa jawab itu saja mutar-mutar ke sana kemari. Aduh, pusing pala Berbi. Pusing pala Berbi, pusing. Faisal kan, silakan on cam Pak Faisal. Halo, Ya. selamat siang. Selamat siang Pak Idris. Faisal. Gimana kabarnya kamu, sehat ya, Idris? Kabar baik Pak Faisal. Oh ya teman-teman, ini saya baru ingat teman-teman, Pak Faisal ini ya sudah pernah berdiskusi dengan saya dan beliau mengatakan bahwa bisa dikatakan bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Betul Pak? Betul, secara Betul. teknologi bahasa ya. Betul teman-teman ya. Ini ya, ingat saya ini kalau diskusi sama orang yang pintar, muslim yang cerdas kayak gini. Berarti betul ya Pak ya bahwa umat muslim beribadah pada Muhammad Pak ya? Ya, secara bahasa Mas Idris ya. Betul, betul. Itu kan ya. Oke. Oke, jadi kalau ada orang Kristen yang beribadah kepada Yesus, wahai teman-teman Islam, janganlah kalian protes. Karena Bapak ini pun, Bapak Ustadz Faisal sudah mengakui bahwa umat muslim beribadah kepada Muhammad. Betul Pak ya? Ya. Oke, teman-teman ya. Nanti ada yang fitnah Bapak katanya bukan muslim nih, oten menyamar katanya Pak. Sudah banyak yang ngirim VT-VT-nya ke saya, sudah banyak. Dan saya jawab kepada mereka, silakan kita diskusikan bersama-sama muslim gitu saja. Oke, silakan Pak. Jadi bagaimana pendapat Pak Faisal kan tentang hal ini? Tentang hadis, riwayat hadis Mas Idris ya. Ya, Jadi silakan, kalau Pak. saya lebih kepada istilah riwayat hadis ya, bukan hadis. Karena kalau hadis baginda Nabi, saya sebagaimana meyakini kepada beliau dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ya. Dan tidaklah berucap baginda Nabi kecuali adalah wahyu dari Sang Pencipta ya. Dan dalam ayat Quran yang lain Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, apa-apa yang datang dari baginda Nabi maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang silahkan jangan dikerjakan gitu. Yang ketiga, sebagaimana yang sudah dinukil oleh saudara Edis tadi, hadis baginda Nabi, man ata'ani faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada aku, niscaya dia taat kepada Allah. Oke, begitu Bang Edis. Katamu. Baik, kita kasih semangat dulu teman-teman. Jadi menurut Pak Ustadz Faisal, hadis ini pertama sahih Pak. Oke, mengenai tentang hadis ini, pribadi saya mengatakan tidak sahih Pak Hadis. Wah, tidak sahih. Oke. Jadi teman-teman, kalau hadisnya tidak sahih maka selesai teman-teman. Diskusi itu sudah selesai dan dia tidak percaya bahwa Muhammad melakukan hal semacam itu, karena beliau percaya bahwa tentu sajalah sosok Muhammad ini seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an dengan mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Muhammad itu tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, jadi kalau orang-orang seperti ini pintar teman-teman. Saya senang kalau diskusi dengan Pak Faisal. Nah, cuman Pak Faisal, kemarin itu banyak yang protes Pak Faisal tentang bahwa Pak Faisal itu mengatakan bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Bagaimana Pak Faisal menjelaskan ini Pak? Tolong Pak. Kita ya, memang begini, ahli hadis ya. Dalam Islam itu, dalam memahami konteks kan ada dua Bang Edis ya, sebagaimana dikatakan, ada secara bahasa, ada secara syar'an atau syariat gitu ya. Nah, secara bahasa kita tidak bisa menafikan bahwa kepatuhan kepada Nabi Muhammad itu adalah bentuk daripada ibadah kita kepada Nabi Muhammad ya. Terlebih ada salah satu ucapan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang mengatakan, ana abdun min abidi Muhammad. Saya adalah hamba dari sedikit hamba, dari paling terkecilnya hamba Muhammad gitu ya. Nah, berangkat dari konteks ini saya memahami maka patuh kepada Nabi Muhammad itu bagian daripada ibadah kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu secara bahasa Bang Edis ya. Nah, kemudian mungkin kalau secara istilah atau syar'an, karena itu definisi yang dibuat oleh para ulama, mungkin agak berbeda. Begitu Mas Edis ya. Oke, jadi intinya secara tata bahasa bisa dikatakan bahwa umat muslim pun beribadah kepada Muhammad Pak ya. Betul sekali. Karena kan begini Bang Edis ya. Ya. Ibadah itu kan dari akar kata abada ya'bidu ibadatan ya, yang artinya tunduk dan patuh Bang Edis, gitu ya.
Nah, boleh tidak umat Islam tidak tunduk kepada Nabi Muhammad? Kan tidak boleh, Bang Idris. Kan gitu. Ya. Sebagaimana kaum Kristiani tidak boleh tidak tunduk kepada Yesus, kan begitu, Bang Idris. Betul. Nah, apakah kita juga harus patuh kepada Nabi Muhammad? Wajib. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan begini, Bang Idris. Kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang menentang. Artinya orang yang tidak patuh kepada Nabi Muhammad kan pasti jaminannya tidak masuk surga, kan gitu. Betul. Nah, gitu. Nah, cuman begini Pak Ustadz, kan diskusi lintas iman ini kan terjadi kebanyakan tuh tuduhan dari teman-teman muslim itu yang mengatakan bahwasanya orang Kristen, kenapa kamu beribadah kepada Yesus begitu? Kenapa kamu beribadah kepada Yesus? Nah, saya jelaskan, ibadah kepada Yesus itu adalah perintah Bapa itu sendiri, supaya setiap orang itu melakukan ketundukan dan kepatuhan kepada Yesus. Nah, ketundukan dan kepatuhan kepada Yesus itulah bentuk ibadah kepada Yesus, dan itu Bapa yang menginginkan supaya semua manusia itu seperti itu. Nah, ternyata di dalam konsep agama Islam pun Pak Faisal mengatakan hal yang sama, bahwa menurut Pak Faisal bahwa Allah menginginkan supaya semua manusia itu beribadah kepada Muhammad. Betul Pak ya? Betul Atau melalui jalan ya. Nah, kalau pakai bahasanya Bang Edis, jalan ya, melalui jalan gitu ya. Iya. Melalui jalan Muhammad ya. Atau jalan Yesus kalau ke Atom kan. Kalau ke Bang Edis itu ya. Iya, nah cuman sayangnya begini Pak Ustadz, bahwa banyak umat muslim itu merasa bahwa itu nggak benar, bahwa umat muslim itu nggak beribadah kepada Muhammad karena menganggap itu kemusyrikan, padahal menurut Pak Faisal, bukan, itu tidak musyrik begitu. Nah, ini yang sulit menjelaskan kepada mereka ini. Coba Pak, nama tersembunyi silakan on cam Pak. Pak, belum cukup pengikut. Belum cukup pengikut. Berapa pengikut Anda? Belum cukup pengikut. Oke lah, nggak apa-apa, kita maklumi lah. Jadi ini ada seorang ustadz, Pak, nama tersembunyi, yang mengatakan bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Bagaimana? Begini Pak, sebelumnya saya minta maaf buat Bapak Ustadz ini, saya cuma bisa ngikutin. Soalnya saya belum cukup ilmu. Oke, kalau belum cukup ilmu dibawa dulu Pak ya, sebentar. Kalau belum cukup ilmu, nanti diskusi kita jadi seperti diskusi kanak-kanakan. Ya, silakan ya. Kalau Anda merasa Anda seperti Juma dan kawan-kawan dan ingin membantah Pak Ustadz Faisal Khan ini, silakan Anda naik. Ya, kita buktikan di sini. Ya, yang bohong itu Pak Faisal atau Anda. Ya, ini kita naikkan ini Pak Ahmad. Mudah-mudahan Pak Ahmad ini Muslim. Pak Ahmad Muslim Pak? Muslim. Ya, silakan on cam Pak. Ya, bagaimana ya? Ya, silakan on cam. Dipencet dulu profil Bapak itu, pencet, kemudian kameranya dibuka. Anak-anaknya di pinggir, Pak, jangan ada suara anak kecil Pak. Nanti kalau ada suara anak kecil masuk, kita ke ban, channel kita ini ketutup nanti. Di oleh TikTok. Salat kepada Nabi Muhammad itu bagi saya salah ya. Pak Ahmad, silakan on cam Pak Ahmad. Ya, jadi nggak berani Pak Faisal. Jadi banyak orang dia cuma ngaku Muslim, tapi dia disuruh bertanggung jawab, dia ngomong tidak berani. Ya, ini Ustadz loh ya ngomong ini Pak Faisal ini. Begini ya, silakan Bang Edis. Ya. Kalau saya tangkap ya, mereka memahami ibadah itu hanya sholat gitu lah. Jadi dianggap ibadah itu hanya sholat. Tadi saya dengar itu tidak setuju kalau disebut kita sholat kepada Nabi Muhammad. Kan begitu katanya dia. Iya, karena di dalam benak mereka itu yang dimaksud ibadah itu datang ke masjid Pak. Sesempit itu pikiran mereka. Ya. Nah itu, yang sulit kan akhirnya itu kan. Ya, silakan Pak Firman Syah. Halo Pak Firman. Nah, ini datang tapi diam, nggak ngomong, nggak tahu kesini mau ngapain, apalagi kendala dengan perangkat juga saya nggak ngerti. Pak Firman Syah. Halo. Tuh banyak yang ngomong tuh ngaku-ngaku Ustadz katanya tuh. Luar biasa. Banyak yang ngomong kayak nggak paham Edis aja katanya tuh. Ngeri loh kadang-kadang orang-orang ini ya, nggak tahu ini. Si Pak Firman Syah. Pak Firman Syah bisa bicara? Pak Firman Syah bisa bicara? Oke, kita turunkan lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kalau Anda tidak sepakat dengan Pak Faisal, Anda tidak sependapat dengan mengatakan bahwa beliau mengada-ada, silakan Anda naik, Anda bantah. Ya, tunjukkan argumennya, tunjukkan dalilnya dari secara bahasa, apa itu ibadah, kata dasarnya apa, bahasa apa, definisinya bagaimana, seperti itu. Jangan Anda cuma datang-datang ngomong memfitnah bahwa beliau ini oten. Saya jamin beliau ini Muslim. Ya,
Nah kalau saya berbicara dengan muslim-muslim seperti ini teman-teman, ya nggak muter-muter diskusinya gitu loh, jelas langsung ya beribadah pada Muhammad. Nah masalahnya yang dihadapi itu begini, seperti Ripa dan kawan-kawan, si Zulkifli dan kawan-kawan tiap hari ngomong kenapa kau beribadah kepada Yesus, nah sementara dia nggak tahu kalau dia pun beribadah kepada Muhammad gitu loh. Seperti itu Pak Faisal. Jadi menurut Pak Faisal ini gimana untuk menyadarkan seperti Juma dan kawan-kawan bahwa mereka pun beribadah kepada Muhammad, Pak Faisal? Ya harus belajar dulu memang Bang Des. Tanpa belajar kan tidak bisa kan. Kalau cuma sekedar berpolemikus, siapa saja saya kira ya kalau punya niatan bisa ya. Cuma untuk belajar itu kan memang hal yang sulit. Karena harus belajar dari bawah. Terus terang saya itu belajar di pesantren dulu ya agak lama Bang Des, mulai SD sampai keluar SMA. Jadi ya agak lama, tidak ujuk-ujuk sehingga kita memahami apa esensi ibadah. Kan begitu Bang Edis ya. Bukan cuma ke Bang Edis mungkin yang DM ya, ke saya pun juga banyak. Gimana ini antum kok bilang begini? Ya, saya jawab, sediakan aja koman, kita diskusi, saya bilang. Selesai kan? Nah, kalau disediakan komal, kemudian kita diskusikan lebih enak. Kalau memang kok saya salah, saya tinggal klarifikasi kan begitu Bang Edis ya. Kalau Iya, benar betul. ya monggo kan gitu aja. Ya ini ada yang mau naik ini tapi nggak tahu ini kendala terus nih Firmansyah ini. Ini saya atau apa? Firmansyah bisa mendengar? Halo, assalamualaikum. Ya silakan on cam Pak. Baik, benar. Udah keluar ya? Belum keluar? Oke. Belum. Oke, siap. Udah nih. Pak Ya. Faisal Islam ya? Ustaz. Ya, ya Silakan Bang. saya beri kesempatan kalian diskusi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahlan wa sahlan, kaifalukum bikhair akhina Firmansyah. Saya aslinya Padang, orang Sumatera Barat. Oh, nah. Ayo, fadhal. Ya, jadi gini. Tadi sebenarnya mungkin ini ya pemahaman ibadah tadi. Tadi ada yang bilang betul kata Ustadz Faisal. Dia bilang kalau saya nggak setuju sholat itu Muhammad, berarti pengertian ibadah kurang. Ibadahnya gini, ibadah contoh ibadah itu kan puasa ibadah, senyum juga ibadah, gitu loh ibadah. Dan patuh dan tunduk kepada Rasulullah itu juga ibadah, gitu loh. Nah jadi pemahamannya gini. Terus perbedaannya apa? Kami Islam itu bukan ibadah itu bukan menyembah Rasulullah atau bukan menyembah sujud seperti ke Allah, bukan. Tapi kami patuh dengan hadis-hadis beliau. Kami patuh dengan ajaran beliau. Kami trust dengan ajaran beliau. Karena di sisi kami, di umat Islam, Rasulullah itu kekasihnya Allah. Itu Bang Edis. Menurut kami Bang Edis, Pak Islam. Gitu. Jadi gitu penjelasannya sebenarnya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Bang Firmansyah. Jadi gini Bang Firmansyah. Ya, Kebetulan kan di dalam bahasa Arab kita tidak mengenal istilah MME, NYE, MBABA karena itu kan bahasa Indonesia. Ya, betul. Ya kan? Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab itu, kata bahasa Arab yang sering diterjemahkan jadi menyembah itu adalah kata ibadah. Jadi kita nggak membahas sujud Bang, karena sujud pun Adam pun diminta, para malaikat pun diminta sujud kepada Adam. Ada narasi itu dalam Quran. Kita nggak bahas sujud. Yang kita bahas di sini menyembah dalam pengertian ibadah. Nah, Bang Firmansyah apakah sepakat dengan Pak Faisal bahwa umat Muslim beribadah kepada Muhammad? Tidak menyembah. Ya, beribadah nggak kepada Muhammad? Bukan Ya, kita nggak bahas menyembah Bang, beribadah. Tidak. Ya, silakan Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Tidak beribadah ke Muhammad, gitu loh. Silakan Pak Faisal. Ya, karena Mungkin ilmu saya yang kurang atau masa. gimana? Coba saya dengarkan penjelasan dari Pak Ustaz. Kalau memang iya gitu. Oke. Jadi nggak Jadi begini, maksud saya Bang teman saya. Akar kata ibadah itu berasal dari kalimat abada ya'budu ya. Kemudian menjadi ibadatan. Artinya apa? Tunduk dan patuh ya. Ya. Nah, kita kepada Nabi Muhammad itu disuruh patuh dan tunduk enggak Allah. Ya betul. Nah, Mengikuti. artinya ketika ada lisensi dari Allah agar supaya kita tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad, bahasa Arabnya apa? Ya ibadah secara bahasa gitu kan. Nah, tetapi kalau ditanya apakah ada dalilnya dengan kalimat yang sama, ya ayuhan nasu'budu rabbakum, ya enggak ada pertanyaannya gitu lah. Jadi kalau dengan narasi ya ayuhan nasu'budu rabbakum, karena di sana sudah
beda esensi makna ibadahnya, ya. Oke. Karena objeknya yang berbeda, begitu Bang Firman ya. Tapi kalau dalam pengertian bahasa, sah-sah saja kita dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad itu, gitu lah. Ya. Oleh karena itu saya katakan secara terminologi bahasa sah dan boleh kita dikatakan beribadah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ibadah artinya tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad. Bukan kita disuruh rukuk, sujud dan iktidal atau lainnya, bukan maksud saya. Saya yakin Edis pun memahami hal yang semacam ini, Bang Firman Sah, gitu lah. Nah, cuman yang dibawa ini mungkin tidak memahami kepada alur diskusi kita sehingga banyak terjadi salah paham gitu mungkin. Benar. Begitu Bang Firman saya. Jadi gini. Kesimpulan aja, kita orang-orang kita tuh 2 poin ya Pak Faisal ya. Saya selaku orang Islam yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bertanya kepada Pak Faisal, apa Pak Faisal mengiyakan Bang Edis? Apa Pak Faisal mengiyakan semua pemikiran Bang Bro Edis? Apakah Pak Faisal setuju dengan seluruh pola pikir Bang Edis? Tuh ya jelas tidak setuju, kita beda metode kan. Beliau kan Kristiani, nah kita Muslim kan gitu kan. Yes. Nah otomatis pola pemikiran kita berbeda. Nah terkait masalah pembahasan kosakata ibadah yang kemudian menjadi menyembah dalam bahasa Indonesia, ini ya bisa saja kan gitu kan. Jadi satu contoh tadi Adis mengatakan bahwa beliau beribadah kepada Yesus atas perintah bapaknya, nah gitu kan? Yes, terus? Begitu kan? Nah, ya, kita terus? beribadah kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah. Apa bedanya kira-kira? Saya betul nih. Jangan mau diadu domba, betul di komen-komen orang. Enggak, kita nggak mau mengadu domba Bang Firman. Kita benar-benar bicara secara akademis begini Bang Firman. Gini Bang Firman, kan banyak nih orang-orang yang Muslim seperti Zuma, Ripa dan kawan-kawan itu mengatakan begini, orang Kristen, kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa kamu beribadah kepada Yesus? Nah, saya bilang balik, ini Ustadz sendiri yang ngomong loh, Pak Faisal itu mengatakan hal yang sama, bahwa kalian pun menyembah bahasa Arabnya beribadah kepada Muhammad. Yang jadi masalah, kenapa kalian protes kepada kami menyembah manusia sementara kalian melakukan hal yang sama? Anda menyembah Muhammad, Anda beribadah Muhammad. Nah, ini Pak Faisal mengiyakan. Oke, saya kunci ya. Ya, Apa benar Pak Faisal mengiyakan? Apa benar Pak Faisal mengiyakan kalau kita umat Islam menyembah manusia, yaitu Muhammad? Iya, dalam arti bahasa ya. Dalam arti bahasa ya. Oke. Pak Faisal, saya mulai ragu nih sama Pak Faisal. Nggak tahu nih saya ini benar Ustaz atau gimana. Ente, Masya Allah. Ente jelas-jelas tadi ini, maaf nih Bang Edi. Saya teman saya banyak orang Kristiani Bang Edi. Karena saya orangnya bisnis. Jadi saya tuh nggak mau berantem atau cari lawan sama orang Kristiani. Teman-teman saya ada Buddha, Hindu, Kristen, banyak. Dan saya nggak pernah debat-debat macam ini semua. Kenapa saya masuk? Karena ada Pak Faisal ini. Kalau saya nggak masuk tadi, saya cuek aja nih apa yang kalian bahas itu, saya skip. Tapi saya mencoba meluruskan gitu loh, meluruskan dalam artian. Tadi gini Pak Faisal, Bang Edis itu bilang, kalau kenapa menyalahkan kami umat Kristen, sedangkan kalian juga menyembah Muhammad, yaitu manusia. Oke, ini konsep katanya Pak Faisal itu menyamakan. Oke, kenapa kalian salahkan kami? Jibril, turunkan uang. Amin. Untuk bangun masjid. Kamu keluar. Jibril, turunkan uang. Amin. Untuk bangun masjid. Itu sebenarnya Pak Edis saya. Silakan mungkin Pak Faisal. Kalau duduk dikit lagi. Oke. Jadi kalau saya teman-teman Bang Edis ya, kan saya mengimani agama saya nih, ya Rasulullah adalah panutan, bukan disembah. Misalnya nih Pak Faisal ya, ini menurut saya nih Pak Faisal ya, itu panutan, ya panutan kita, gitu, bukan untuk disembah. Karena yang sembah kita ya Allah kita sembah. Nah, jadi konteksnya beda. Apa sih perbedaannya? Di umat Kristen, ya mereka menyembah Yesus. Karena menurut keyakinan di umat Kristen adalah Yesus itulah Tuhan, gitu. Betul ya Pak Edis ya? Nah, itu. Jadi kalau kita di Islam, bagi kita Islam, para nabi, rasul itu utusan dari Sang Roh
Yang kita sembah siapa? Roh. Mereka datang untuk memberi pelajaran. Ah gitu Pak Faisal. Coba jelaskan Pak Faisal. Ya, mungkin Pak Faisal diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa narasi yang mengatakan bahwa Anda beribadah atau bahasa Indonesia menyembah Muhammad itu silakan Pak dinarasikan Pak. Karena banyak orang yang nggak paham dengan istilah menyembah itu Pak. Oke. Jadi begini ya, kenapa saya katakan sekali lagi ya, kenapa saya katakan bahwa kita bisa juga dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi titik beratnya adalah secara terminologi bahasa Bang Firman ya. Bukan dalam konteks ayat Al-Quran ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kamu hanya kepada Rabb. Bukan dalam konteks itu ya. Karena konteks ayat itu hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala Bang Firman ya. Tetapi tentang makna ibadah yang mempunyai arti tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad, maka kita juga bisa dong dibilang beribadah kepada Nabi Muhammad. Jangan terpancing dengan makna dulu, jangan terpancing makna dengan kalimat menyembah dulu maksud saya ya. Karena kata kunci kalau menyembah dulu yang kita fokuskan itu memang gak enak ke pola pikir gitu loh. Ya. Yes. Betul Ke Pak pola Faisal. pikir gak enak kalau Setuju. fokusnya itu Kalau kepada itu kita satu kalimat mindset, menyembahnya ya. Kita satu pikiran dan saya setuju. Kalau memang yang barusan saya benar-benar setuju, berarti kita satu-satu muslim yang beriman. Nah, masalahnya adalah pertanyaan yang Bang Edis yang dilempar ke saya itu beda. Gitu loh. Pernyataan yang dikasih Bang Edis itu beda. Pernyataan yang dikasih itu adalah gini, kenapa kalian menyalahkan kami yang Kristen menyembah manusia atau menyembah Yesus yang disalib? Sedangkan kalian juga melakukannya. Oke, take note ya Pak, take note. Sedangkan kalian juga melakukannya. Oke, take note lagi nih, sedangkan kalian juga melakukannya. Belum paham tak? Tak paham tak? Paham tak? Iya, terus. Oke, nah jadi kalau pertanyaannya seperti itu kalimat setara atau sama, berarti kita juga sama gitu. Kita anggap Muhammad itu Tuhan dong. Itu masuk bagian itu kayak gitu sebenarnya. Itu sebenarnya. Enggak, saya kira enggak gitu. Bang Edis kayaknya enggak begitu mungkin ya. Coba Oke, mungkin aja dulu ke Bang Edis ya. Oke, jadi gini, kalau umat muslim menganggap Muhammad itu Tuhan. Nah, ini kita kejebak ke bahasa lagi nih. Saya tanya dulu Pak Faisal. Bisa nggak Pak Faisal kalau Muhammad itu disebut sebagai Rob? Dalam konteks apa Bang Edis? Karena bahasa ini bahkan si Riva pun ada videonya di saya mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Jadi bisa disebut juga Muhammad itu Rob. Nah, apakah Pak Faisal sepakat nih bahwa Muhammad itu bisa juga dipanggil sebagai Rob? Bisa. Dalam hal bahasa. Bisa ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan Rob itu bisa juga diterjemahkan sebagai Tuhan ya. Begini ya betul. Jadi begini ya, Rob itu artinya aslinya Rob itu kan mendidik kan, memelihara ya. Robba ya rubu robba. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini teman-teman. Jakarta NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran.
walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana. Mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam. Apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua,
sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Apa menurut teman-teman setelah menyaksikan video kita hari ini? Kiranya melalui video ini kita semua diberkati, kita semua disadarkan, kita semua diwaraskan. Terlebih saudara-saudara muslimku, jangan salah pilih ustadz. Ketika kalian mempercayai ajaran demi ajaran yang disampaikan Zuma, kalian hanya mendengarkan dongengan Zuma yang tidak berisikan kebenaran. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.